Assalamualaikum. Siap. Karena kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Silakan kawan, kita bertadarus. Dibaca, mulai. Kalian siapa yang tidak masuk? Abdi, Adela, Adisti, Abdi, Airin, Albarokah, Arya, Alfiona, Andis, Anissa, Akin, Resmi, Sakita, Sansa, Serina, Sinta, Sigit, Nia, Tiara, Miriam. Saya, Pak. Gimana anak-anak hari ini, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih semangat sampai siang ini? Masih kuat? Sudah makan? Oke. Bagi yang belum makan nanti pulang nanti makan, jangan lupa. Baik, saudara, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kita lakukan pada hari sebelumnya. Namun sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita mengetahui tujuan kita mempelajari materi ini adalah ada 4. Yang pertama, menentukan makna. Jadi menentukan makna, dalil, tanda-tanda hari akhir, periode tentang iman pada hari akhir, dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, menemukan hikmah. Jadi menemukan hikmah, manfaat dari kita mempelajari tentang hari akhir ini. Yang ketiga, mengaitkan. Kalau mengaitkan hadis. Jadi dengan belajar ini kita bisa mengaitkan, menghubungkan
hikmah dan manfaat iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Dan yang keempat, apa? Menilai hikmah dan manfaat iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Itulah di antara hikmah yang akan kita pahami hari ini. Ini Bapak akan menyampaikan materi hari ini tentang tanda-tanda hari akhir, terutama tanda-tanda yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kubra. Yang kemarin sudah kita bahas sedikit. Terakhir nanti kalian silakan saksikan video yang akan ditayangkan di depan nanti. Oke, namun sebelum itu Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi tanda-tanda hari akhir. Pertama, tanda-tanda hari akhir yang 10. Tanda-tanda hari akhir besar atau tanda-tanda hari kiamat besar yang 10 macam. Oke, baik anak-anak. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, Abu Daud, ada 2 hadis. Yang pertama dengan berkaitan dengan periode atau masa atau fase umat Islam berkisar di 1400 tahun atau berkisar 1400 Hijriah. Dan yang kedua, di hadis yang sama, di riwayatnya sama, itu yang berkaitan dengan periode atau masa yang menjelaskan tentang umat Islam itu 1500 tahun Hijriah. Hadis ini secara tingkatan ini itu hadis yang lemah. Baik itu mungkin cacat karena sanadnya atau mungkin cacat karena rawinya. Tapi hadis ini walaupun lemah tentang perkataan Rasulullah. Walaupun dalam pelaksanaan tentang tauhid tidak boleh diikuti, tidak boleh dilaksanakan, tapi tetap dijadikan informasi pengetahuan buat kita. Ya, bagi kepada 5 masa. Garis. Ini startnya. Kalau start mulai dari sini finish. Maaf kalau bahasa Inggris salah. Oke. Fase yang pertama, ya. Coba dilihat ke depan. Fase yang pertama, ada yang tahu? Kemarin sudah Bapak singgung. Kemarin sudah Bapak singgung. Fase pertama, ini fase pertama. Fase pertama adalah fase kenabian. Siapa yang menjadi pemimpin di sini? Nabi Muhammad. Jadi kita Muhammad SAW. Dan fase ini berjalan hanya 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. 23 tahun. Fase pertama. Fase yang kedua, ini lebih gampang. Ini fase yang kedua. Para sahabat sama cara kepemimpinannya dengan kepemimpinan Rasulullah. Fase yang kedua ini berjalan 30 tahun. Berakhir di masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selesai Khalifah Ali bin Abi Thalib, walaupun ada Hasan di sana yang masuk, tapi 30 tahun masanya. Dan yang ketiga, masuk di fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah fase mulkan adon, namanya fase kerajaan. Sebut saja kerajaan. Fase yang ketiga adalah fase kerajaan. Terakhir di tahun tanggal 3 Maret 1924 Masehi.
dengan runtuhnya kerajaan Turki Utsmani. Paling lama 1227 tahun lamanya fase yang ketiga ini. Dan ini juga sama, ya. Fase yang ketiga ini juga sama. Konsep yang dipakai adalah konsep yang dipakai sama Nabi. Nah, dan ini, ya, 3 fase ini umat Islam atau Islam mimpin dunia ini hanya 2/3. Fase yang keempat inilah fase kita. Dimulai pada tanggal 4 Maret 1924 sudah memasuki fase yang keempat atau fase kita, fase di mana fitnah ada di mana-mana. Ya kalian. Nah, di fase inilah yang pernah Bapak singgung kemarin. Di fase yang keempat, fase kita ini yang kita rasakan hari ini, yang kita alami saat ini. Fase 4 akan muncul 4 tanda kiamat. Tanda kiamat besar itu hanya 10, tidak lebih. Dan itu pasti akan terjadi. Pada fase inilah akan munculnya berbagai macam bencana. Terakhir tanggal 24 Maret, yang barusan, tanggal 24 November ini, kota Jeddah, jalan masuk ke tanah suci Mekah itu banjir, sehingga melumpuhkan jalan. Orang tidak bisa masuk ke Mekah. Di negara kita kemarin terjadi gempa di Cianjur. Setelah gempa terjadi, apa lagi? Banjir bandang terjadi di Cianjur. Dan tanda kiamat besar, tanda yang kubro itu akan muncul di masa ini. Tanda kiamat pertama kemarin, nih, Duhon kan? Duhon sudah jatuh berbarengan dengan Dajjal. Apa yang kedua? Dajjal. Ada sudah ya, Dajjal. Berbarengan sebelum Dajjal muncul akan muncul Imam Mahdi. Ini akan ada Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Ya, siapa dia? Ya, anak, bukan anak, tapi keturunan kandung Rasulullah. Namanya senama dengan Nabi kita, bapaknya juga senama dengan bapak Nabi kita. Tidak ada yang membedakan dengan Nabi kita, yang membedakan hanya paras wajah. Orangnya tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Tingginya juga tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Apa namanya? Alisnya melengkung seperti bulan sabit. Kita. Hidungnya mancungi ideal. Kalau kita ada tenggelam ini, ya. Kalau dia bagus, enak melihatnya. Bibir atas sama bibir bawahnya sama, ideal. Rambutnya seperti ini, sebahu. Imam Mahdi itu rambutnya sebahu, ya. Warna rambutnya pirang. Itulah Imam Mahdi, keturunan dari Hasan, cucu Rasulullah. Dan inilah yang nanti akan memimpin di fase yang tadi, Imam Mahdi, yang akan menjadi pemimpin dunia. Pimpinan dunia itu akan dipimpin oleh Islam. Lalu kemana Indonesia? Tetap ada Indonesia. Apakah ada presidennya? Presidennya tetap ada. Tapi di bawah tampuk kekuasaan Imam Mahdi. Yang dijalankan adalah hukum syariat Al-Quran dan hadis. Yang paling potong tangan, yang berzina, dirajam, dan seterusnya. Sehingga pada masa itu tidak ada lagi kejahatan. Mari sudah Bapak ingat juga, sudah pernah Bapak bahas. Jangankan manusia berkelahi, ya, hewan pun tidak ada yang berkelahi pada masa ini. Tidak ada orang miskin. Ini hanya berjalan 7, 8 atau 9 lah. Tidak lama. Tanda yang ketiga apa? Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa yang bertugas untuk membunuh. Dan yang terakhir kemarin Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa.
suka bangsa, yang suka berperang, yang suka saling bunuh, yang suka apa namanya berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan. Selesai di fase ini. Ya, 4 tanda sudah keluar. Ingat, masing-masing tanda antara Dukun dengan ini hanya 2 sampai 3 tahun jaraknya. Dajjal dengan Nabi Isa paling lama. Setelah itu umat Islam memasuki fase ini. Apa tanda kiamat yang kelima? MTB, matahari terbit dari nah, ingat jarak dari cuma 1 tahun paling sedikit. Jarak antara satu tanda ke tanda yang lain dari yang pertama tadi. Setelah MTB, matahari terbit dari barat, muncul tanda ke-6 adalah binatang yang muncul dari perut bumi. Dabbatul ardi. Dia bisa bahasa manusia. Mau bahasa Tanjung Rambang, mau bahasa Prabu Muli, mau bahasa Inggris, dia bisa. Materi yang Bapak jelaskan, Bapak sampaikan tadi, serta video yang akan kita saksikan sama-sama, tolong dipahami, diingat-ingat, dan itulah yang nanti akan kita diskusikan dalam lembar ini. Yang akan kita diskusikan di lembar kerja kalian. Ya. Meteor itu jatuh di laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 124 meter. Ya, video ini. Ay, mati gali. Ya Allah. Itulah yang disebut meteor. Sebelum terjadinya Dukun itu. Ini gambaran kecil ya. Dari video serta penjelasan materi singkat tentang tanda-tanda kiamat serta film tadi, video tadi, kalian akan mengerjakan tugas pada lembar ini. Silakan kerjakan per kelompok. Anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada. Tugasnya dikerjakan per kelompok. Temuan kita hari ini, penjelasan materi kita yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kubro serta penggambaran yang terjadi di mana kiamat itu akan terjadi. Selanjutnya nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bahasan yang berbeda. Untuk hari ini pertemuan kita cukupkan. Doa. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai.
bahas materi tadi. Selanjutnya silakan dipelajari kembali di rumah, diingat-ingat kembali, gali informasi dari berbagai sumber, baik itu buku maupun media sosial ataupun dunia maya, karena informasi terkait dengan ini sangat banyak. Hari ini aku ucapkan mohon maaf dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.